Hai, hari ini aku, Neng Rita Sari, akan membahas proses manufaktur pembuatan katup atau klep masuk mesin yang diproduksi massal. Aku jelaskan secara menyeluruh, detail, menarik, dan informatif. Dari semua tahapan prosesnya yang bisa menambah ilmu bagi kita semua, langsung saja kita mulai. Tahap awal saat ini pekerja sedang memasukkan material batang baja ke mesin potong baja manual atau bar shearing machine. Mesin ini menggunakan mekanisme cam dan lever untuk menekan tuas pemotong baja secara berulang dengan presisi. Cara prosesnya adalah batang baja panjang dipotong menjadi potongan-potongan pendek sesuai ukuran yang dibutuhkan. Material yang umum digunakan adalah baja tahan panas atau martensitic steel, seperti SUH 3 atau IC 4140. Material ini dipilih karena harus tahan terhadap panas tinggi dan keausan. Setelah itu, masuk ke tahap pemanasan induksi induction heating. Bagian ujung batang baja dimasukkan ke dalam koil induksi. Panas yang dihasilkan sangat tinggi, hingga logam berpijar merah terang dalam fase plastis. Inilah yang memungkinkan logam tersebut bisa diubah bentuknya menjadi seperti payung pada klep atau katup. Dengan mudah tanpa retak, arus listrik bolak-balik frekuensi tinggi mengalir melalui koil yang menginduksi arus listrik di dalam logam dan menciptakan panas instan. Ini adalah metode pemanasan cepat rapid heating. Keunggulannya adalah proses sangat efisien. Panas terfokus hanya pada bagian yang akan dibentuk saja. Saat itu juga harus segera dibawa ke proses penempaan panas. Dalam keadaan membara, mesin penempa akan menekan ujung batang baja dengan tenaga yang sangat besar. Karena material dalam keadaan panas atau plastis, ujung batang baja akan menggembung keluar membentuk kepala katup atau valve head. Mesin ini bekerja dengan tekanan hidrolik atau mekanik yang sanggup melunakkan baja paduan yang keras. Hasilnya penempaan panas membuat struktur butiran logam menjadi lebih rapat dan mengalir mengikuti bentuk kepala katup atau grain flow. Sehingga katup hasil tempa memiliki kekuatan mekanis yang jauh lebih baik dibandingkan jika dibuat dengan cara bubut biasa. Kemudian pekerja mengumpulkan semua katup yang baru ditempa ke dalam wadah untuk dibawa ke proses pemotongan sisa atau trimming. Karena seringkali terdapat sisa material atau bagian batang yang terlalu panjang, batang katup dijepit menggunakan ragum tangan atau hand clamp. Agar stabil juga sudah ada penahan jadi akan seragam. Terlihat percikan api karena gesekan kecepatan tinggi antara mata gerinda dan ujung batang katup. Dan mesin yang digunakan adalah mesin gerinda potong atau cut-off grinding machine. Seperti biasa, kalau sudah beres pekerja dengan sabar memasukkan kembali ke wadah satu persatu, setelah itu dibawa ke tahap selanjutnya, yaitu penghalusan ujung batang secara manual. Dengan mesin grinding bangku, atau bench grinder standar, tujuannya untuk meratakan dan membulatkan ujung batang katup agar permukaannya halus. Hal ini krusial agar ujung batang katup tidak merusak komponen rocker arm atau tappet saat mesin beroperasi nantinya. Nah, terlihat kan hasilnya ujung batang halus, kemudian ke proses untuk menghaluskan dan memastikan diameter batang katup benar-benar presisi atau silindris sempurna. Sepanjang batang dengan mesin centerless grinding. Pengukuran menggunakan micrometer skrup untuk memastikan diameter. Batang sudah sesuai spesifikasi toleransi yang sangat ketat. Tahap berikutnya, pembubutan tepi kepala katup bagian luar dengan mesin bubut manual untuk membentuk sudut sitting dudukan pada kepala katup. Sudut ini sangat vital agar katup dapat menutup dengan rapat seal pada valve seat di kepala silinder mesin, sehingga tidak terjadi kebocoran kompresi. Kecepatan tangan pekerja dalam memasangnya sungguh luar biasa. Diperlukan kemampuan serta pengalaman dalam proses ini. Mata pahat mengikisnya secara perlahan. Terlihat sisa serpihan logam menggulung di katup. Pekerja memperlihatkan hasilnya sudah bagus. Dilanjutkan langsung ke pembubutan bagian dalam katup untuk mengikis tepi sisinya. Tujuan dari proses ini untuk meratakan permukaan wajah katup agar aliran gas masuk atau buang. Lebih lancar disebut juga flow efficiency dan berat katup lebih optimal. Pekerja menggunakan pahat bubut karbide yang keras agar mampu mengikis material baja katup yang sudah mengalami proses pengerasan agar lebih stabil. Dan ini adalah proses pembubutan tahap akhir
yaitu mengikis ujung batang katup. Gunanya untuk membuat profil atau lekukan pada ujung batang tempat kiper atau polit mengunci. Lekukan ini berfungsi sebagai pengunci agar retainer per klep tidak terlepas saat katup bergerak naik turun dengan kecepatan tinggi. Sekarang ke proses akhirnya, pembersihan atau pemolesan batang katup menggunakan cairan pendingin atau pelumas selama proses penggerindaan batang hingga permukaannya mencapai tingkat kekasaran yang rendah dan mengkilap. Membuat batang katup sehalus mungkin agar gesekan dengan valve guide atau boss klep minimal, sehingga katup tidak mudah aus dan pergerakannya lancar. Begitulah semua prosesnya. Inilah hasilnya. Katup mesin pun jadi bagus kan?